Aplix, tontonannya anak kedokteran. Hai teman Akmeds, kembali lagi bareng aku, Kak Adel. Di video kali ini kita akan belajar tentang bedah, khususnya bedah TKV. Adapun learning outcomes kita kali ini yaitu teman Akmeds mampu mengetahui manifestasi klinis, pemeriksaan, dan tata laksana awal dalam kasus bedah toraks dan kardiovaskuler. Topik bahasan kita hari ini ada hemotoraks, pneumotoraks, tamponade jantung, dan juga flail chest. Nah, kita mulai dari pneumotorak dulu. Pneumotorak itu dibagi menjadi dua, ada yang simple, ada yang tension. Nah, untuk yang simple, dia seperti tanda pneumotorak lainnya, tapi dia tidak ada mengganggu hemodinamik. Tata laksana awalnya kita lakukan ABCD. Jadi kita amankan airway-nya, breathing-nya, circulation-nya, dan juga pasang WSD atau chest tube, kemudian monitor tanda tension pneumotorak. Jangan-jangan dia berubah menjadi kegawatan. Pada X-ray-nya tampak daerah avaskuler atau hiperlusen dan paru kolaps. Sedangkan tension pneumotorak itu dia ada tanda seperti pneumotorak ditambah dengan JVP-nya meningkat, trakea dan mediastinum terdorong ke sisi yang sehat, ada tanda-tanda shock dan juga sianosis. Yang jelas dia udah ada gangguan hemodinamik karena kan dia udah shock. Tata laksananya kita wajib lakukan needle torakosintesis. Kemudian baru dipasang WSD. Pemeriksaan penunjangnya pada fotoradiologi dia tampak daerah avaskuler atau hiperlusen dengan paru kolaps dan trakea terdorong ke sebelah yang sehat. Kayak gambar di samping. Nah, ada juga yang namanya hemotoraks. Jadi dia sama seperti pneumotoraks, namun dia ada akumulasi darah di dalam cavum pleura. Etiologinya itu karena laserasi pembuluh darah di cavum toraks. Tanda dan gejalanya dia ada ansietas atau gelisah, tachypnea, tanda-tanda shock, takikardia, frothy atau bloody sputum. Gerakan dada asimetris, yang lesinya tertinggal dan respiration rate-nya meningkat. Perkusi dada redup karena ada darah di bagian cavum pleuranya. Suara nafas menghilang pada tempat yang terkena dan tata laksananya wajib kita airway, breathing, circulation diamankan ABC-nya dan pasang WSD pada ICS 5 medial axillary line atau thoracostomy CITO. Indikasi thoracostomy CITO itu jika hemotoraksnya masif lebih dari 1.500 cc darahnya atau perdarahan sangat cepat lebih dari 200 cc per jam selama 2-4 jam. Nah, perbedaan hemotorak dan pneumotorak kayak gimana? Hemotorak itu sesaknya tuh fase lanjut, shocknya di fase awal. Sedangkan pneumotorak itu kebalikannya. Jadi dia sesak duluan di fase awal, baru terjadi shock sebagai fase lanjut. Yang jelas pada infeksi, pengembangan hemitorak pada sisi trauma tertinggal. Kalau palpasi, hemotoraknya tidak ada khas. Namun pada pneumotorak, dia khas ada emfisema subkutis. Auskultasinya suara hemitorak, sisi traumanya menurun sama baik hemotorak maupun pneumotorak. Tapi pada perkusinya, karena hemotorak itu adalah cairan atau darah, sudah jelas perkusinya redup. Namun karena pneumotorak itu berlebihannya udara, berarti dia hipersonor. Kemudian tidak hanya hemotorak, tapi ada yang namanya open pneumotorak, jadi dia kebuka. Nah, dia luka terbuka pada dinding dada, sehingga udara tuh bisa keluar masuk cavum pleura. Jadi ada yang namanya sucking chest wound. Nah, tata laksananya kita tutup luka dengan plaster 3 sisi, kayak digambar di samping. Jadi plasternya itu cuma 3 sisi, nggak boleh 4, biar dia mencegah udara keluar masuk cavum pleura dan tetap bisa bertukar antara O2 dan CO2. Kemudian O2-nya konsentrasi tinggi dan monitor terjadinya tension pneumotorak. Lanjut ke tamponade jantung, ini adalah akumulasi darah pada cavum perikardium, sehingga jantungnya tertekan atau terkompresi, jadi ada gangguan preload dan afterload. Klinisnya dia ada trias back, hipotensi yang tidak berespon terhadap pengobatan, peningkatan tekanan vena sentral, dan suara jantung menjauh atau yang namanya muffled heart sound. Ini khas dari tamponade jantung. Tata laksananya kita amankan ABC-nya dulu, airway, breathing, circulation.
Kemudian kita pasang IV line bolus 500 cc dan lakukan perikardiosintesis. Terakhir itu ada yang namanya flail chest. Jadi syaratnya flail chest ini harus ada fraktur yang multiple di 3 segmen kosta berurutan, sehingga dia membentuk gerakan paradoksial. Kalau nggak berurutan, dia bukan flail chest, jadi harus 3 segmen dan berurutan. Terapinya kita berikan terapi suportif, simptomatis, dan berikan elastic bandage. Nggak perlu dibedah karena pada bagian torak itu banyak sekali pembuluh darah, jadi dia akan menyambung dengan sendirinya nanti. Makanya cukup diberikan terapi suportif dan elastic bandage. Oke, sekarang kita kuis ya. Kamu bisa pause video ini dulu, nanti kita bahas bareng-bareng. Seorang perempuan usia 30 tahun diantar ke IGD setelah tertabrak motor 15 menit yang lalu. Pasien mengeluhkan nyeri hebat dada kanan, terutama saat menarik nafas. Tanda vital dalam batas normal. Pemeriksaan fisik ditemukan gerakan nafas paradoksal, hemitorak dekstra, krepitasi positif, dan nyeri tekan juga positif. Foto X-ray menunjukkan multiple fraktur kosta yang membagi tulang menjadi beberapa segmen. Apakah diagnosis yang tepat? Jawabannya adalah D, flail chest, karena dia ada beberapa fraktur dan beberapa segmen. Kemudian ada gerakan napas paradoksal. Ini sangat khas pada flail chest ya. Oke, materi kita sudah selesai. Kita lanjutkan di video berikutnya ya. Sampai jumpa teman UpMaths. Bye-bye. Uplix, tontonannya anak kedokteran.